Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas nih motherboard yang disebut-sebut motherboard setan katanya. Karena punya jumlah power phase atau VRM yang banyak, yaitu adalah PG Riptide. Tapi yang ada di gue ini adalah bukan chipset B660, melainkan dengan chipset B760. Jadi ini adalah keluaran yang paling terbaru. Makanya gue nggak ngebahas B660M PG Riptide karena waktu itu kayaknya agak berasa tanggung aja karena B760M PG Riptide bakalan muncul. Karena dari segi harga pun sebetulnya B760M PG Riptide ini sangat menarik. Harganya di marketplace kurang lebih sekitar 2,6 sampai dengan 2,7 jutaan dan kalian udah mendapatkan motherboard DDR5. Iya, ini berbeda dari B660M PG Riptide yang dimana motherboard tersebut masih menggunakan memori DDR4 sementara ini udah menggunakan motherboard DDR5. Sebetulnya kalau kita bicara secara fisik dan juga fitur-fitur yang diberikan oleh B760M PG Riptide ini, secara keseluruhan di sini layoutnya persis plek ketiplek-tiplek itu hampir sama persis seperti B660M PG Riptide-nya. Yang membedakan paling signifikan tentu di bagian slot memori karena di sini udah menggunakan memori DDR5 ya. Jadi untuk SATA juga masih ada 4 posisinya sama. Lalu juga di sini ada M.2 Wi-Fi dan kalian belum mendapatkan Wi-Fi cardnya di dalam paket penjualan. Jadi kalian perlu beli lagi. Jadi masih persis ada juga slot M.2 NVMe PCIe Gen 4 di bagian atas yang udah terintegrasi dengan heatsink, tapi di bagian bawah sini belum ada heatsinknya. Dua-duanya udah NVMe PCIe Gen 4 ya. Gen 4 bukan Gen 3, sorry. Lalu di bagian PCI Express yang kali 16-nya ini juga PCIe Gen 4, belum PCIe 5 seperti PG Sonic. Dan menurut gue oke-oke aja karena di sini B760M PG Riptide menawarkan sebetulnya solusi dari performance, yaitu adalah VRM yang nanti kita bakalan uji juga mengenai performance-nya untuk menghandle CPU yang high-end itu seperti apa. Lalu kalau kita bicara internal I/O-nya, di sini menurut gue untuk slot fan-nya sendiri itu udah cukup banyak untuk micro ATX ya. Di sini kurang lebih sekitar ada 4 kurang lebih, lalu ada RGB-nya juga. Sebenarnya kalian dapat semacam LED RGB-nya juga tapi sedikit banget di bagian samping sini aja. Jadi sebetulnya sih nggak begitu kelihatan dan RGB header tetap ada disediain di sini ya. Bahkan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Lumayan banyak nih RGB headernya. Nah, motherboard ini juga disediakan untuk chip clock gen, jadi kalian tetap bisa OC-BCLK di motherboard ini, tapi dengan catatan itu hanya berfungsi untuk kalian yang menggunakan Intel Core generasi 12. Kalau kalian menggunakan Intel Core generasi 13, baik itu yang versi K atau versi non-K, itu kalian nggak bisa overclocking BCLK. Ya bisa dinaikin sih, paling mentok-mentok di 102 atau di 103 kayak gitu. Lalu kalau kita bicarainnya apalagi ya, mungkin kalau internal I/O sebetulnya kalian bisa baca di websitenya. Kita lompat ke rear I/O-nya aja. Rear I/O-nya ini kalian udah mendapatkan integrated I/O shield di bagian belakangnya. Jadi kalian kalau rakit PC itu nggak perlu ribet-ribet lagi. Bisa diapresiasi untuk motherboard yang kelasnya 2 jutaan udah mendapatkan hal seperti ini, dimana biasanya cuma ada di kelas-kelas yang flagship aja. Lalu kalau kita bicara rear I/O-nya, sebetulnya ini jumlah USB-nya udah cukup banyak. Tapi ini didominasi oleh USB 2.0. Padahal gue berharapnya sih sebenarnya lebih banyak USB 3.0-nya atau USB 3.0-nya paling enggak. Di sini disediain juga lubang untuk antena Wi-Fi apabila kalian ingin colokin M.2 Wi-Fi. Jadi kalian bisa masukin antenanya ke bagian belakang sini. Audionya standar aja, tapi LAN-nya di sini udah 2,5 Gbps dan juga udah ada USB Type-C 3.2. Di bagian internal juga ada colokan untuk front I/O, yaitu adalah USB 3.2 juga yang mendukung 10 Gbps, tapinya bukan 20 Gbps. Oke, lalu kita lompat lagi ke bagian konektor. Di sini konektornya menggunakan 8+4 pin. Sekali lagi gue ingetin, kalian bisa aja colokin 8 pin doang karena tujuan dari 8+4 atau 8+8 ini sebenarnya untuk ngebagi powernya sehingga nanti kabelnya jadi nggak begitu panas. Terutama kalau kalian menggunakan CPU yang sangat high-end atau kalian melakukan overclocking. Tapi ini kan chipset sebenarnya nggak mendukung untuk overclocking sama sekali. Jadi sebetulnya colok 8 pin aja masih nggak masalah. Oke, kita lanjut ke bagian heatsink dari heatsink VRM atau MOSFET-nya nih.
Ini sebetulnya bukan heatsink yang tebal yang gue tunjuk di sebelah sini. Ini heatsinknya benar-benar pipih dan tipis untuk jumlah MOSFET atau VRM yang banyak sekali. Mungkin justru yang lebih solid ada di bagian sininya nih. Jadi ini untuk konfigurasi VRM-nya dicatat di websitenya ASRock, dia menggunakan 14 plus 1 plus 1, jadi totalnya ada 16 dan 14-nya itu untuk V-Core alias untuk CPU. Untuk data MOSFET-nya sih gue belum nyari data sheet-nya seperti apa ya, ini setiap MOSFET-nya itu berapa ampere, tapi kalau misalkan ini sama seperti B660 MPG Riptide persis, harusnya dia ada di sekitar 40-an ampere ya untuk MOSFET-nya. Jadi meskipun banyak, sebetulnya ratingnya nggak begitu besar. Dan kita nanti bakalan cek aja untuk performanya seperti apa. Ini menggunakan soket LGA 1700 ya. Jadi kalian bisa menggunakan Intel Core generasi 12 ataupun 13. Jadi kalau kalian pakai B760 sebenarnya bukan berarti kalian cuma bisa pakai generasi 13 aja. Kalian masih bisa pakai generasi 12 juga. Untuk fitur chipset sebetulnya nggak ada yang berbeda dari B760 ataupun B660. Sebetulnya kayak begitu. Palingan ya beberapa improvement kecil aja lah yang memang di-enhance di B760 ini. Kalau untuk kelengkapan I/O ya begitu-begitu aja. Dan di bagian bawah sini juga untuk PCI Express-nya dia pakai kali 1 karena udah ada M.2 lagi di sini. Jadi kalian yang berencana pakai capture card internal atau mungkin ada sound card lagi yang menggunakan PCI Express kali 8, kali 4 atau kali 16, ini agak-agak useless sebenarnya colokan. Ya seperti di Pegasonic kemarin lah yang gue bilang. Kurang lebih segitu ya untuk previewnya mengenai fisik dari si B760 MPG Riptide ini. Dan bagaimana mengenai performanya, gue akan uji menggunakan Intel Core i9 13900K seperti biasa dengan dua metode pengujian. Yang pertama itu adalah automatic dan yang kedua itu menggunakan power limit 4096 watt alias power limitnya unlimited. Lalu gue juga melakukan pengujian singkat untuk memori dan di sini gue menggunakan kit memori dari Apecer Knox DDR5 yang ratingnya itu ada di 5200 MHz. Nanti gue akan coba benchmark singkat aja sih menggunakan Geekbench. Abis itu gue coba OC sedikit mungkin ke 5600 atau 5800 MHz untuk ngecek aja kemampuan dari memori ini seperti apa juga di motherboard B760M PG Riptide. Gue nggak OC yang begitu tinggi-tinggi karena memang untuk kit memori yang 5200 MHz itu rata-rata memang agak sulit untuk nyentuh di 6000 MHz atau lebih dari 6000 MHz ya. Jadi makanya bisa jalan 5800 aja udah syukur. Oke, kalau kita bahas BIOS-nya, ini BIOS-nya sebenarnya nggak ada yang berbeda sih dari Pegasonic ataupun dari motherboard ASRock lainnya. Jadi masih sama seperti itu aja. Dia dipisah cenderung untuk folder-folder dari voltase ataupun folder-folder untuk pengaturan power limit. Itu semuanya udah di folderin terpisah dan memang agak nyelam sedikit. Dan nggak tersedia profil-profil untuk power limit dari si CPU-nya ini, jadi kalian perlu ketik manual apabila kalian ingin melakukan setting power limit 1 ataupun power limit 2. Dan untuk autonya itu kalian akan menggunakan spesifikasi default dari Intel. Jadi untuk Core i9 13900K apabila kalian menjalankan auto itu PL1-nya ada di angka 125 watt, sementara PL2-nya akan berjalan di 253 watt selama kurang lebih sekitar 50 detikan gitu deh. Oke. Kita bahas saja sekarang mengenai performanya seperti apa untuk B760M PG Riptide ini. Oke, untuk metode pengujiannya untuk suhu VRM di sini gua masih menggunakan thermocouple karena motherboard ASRock itu nggak memiliki sensor temperatur untuk MOSFET atau VRM-nya. Jadi untuk thermocouple-nya itu gue selipin di bagian MOSFET-nya lalu gue jepit dia dengan heatsink-nya. Jadi gue bisa tahu temperaturnya itu berapa. Kurang lebih gue rasa ini udah cukup akurat, mungkin ya selisih 3 derajat, 5 derajat, it's okay lah. Nah, kita masuk aja ke temperatur VRM-nya dulu ya. Di sini untuk default ya, bisa kita bilang auto atau Intel POR, itu untuk suhu temperatur berada di kisaran 69 sampai dengan 70 derajat Celcius. Ini suhu yang masih cenderung adem sebetulnya, jadi normal-normal aja. Karena harusnya VRM tuh biasanya baru bakalan trigger untuk throttling, itu di angka mungkin 95 sampai dengan 100 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah dengan power limit unlimited alias power limitnya dilepas. Suhu dari VRM-nya itu mencapai angka sekitar 76 sampai dengan 77 derajat Celcius yang berarti nggak berbeda begitu jauh daripada defaultnya.
Apakah ini menunjukkan kalau PG Riptide memang motherboard yang sangat-sangat imba untuk VRM-nya? Mari kita coba cek di bagian CPU Package Power. CPU Package Power yang bisa di-handle oleh motherboard ini, untuk default, itu kalian bisa lihat dia di awal-awal itu dia bisa jalan sekitar 250 watt lebih, yang berarti itu adalah PL2-nya. Habis itu setelahnya dia rata bisa jalan di sekitar 125 watt. Jadi untuk jalan default ini nggak bermasalah sebetulnya. Tapi coba kalian perhatiin waktu power limitnya dilepas. Itu di awal-awal memang di sini CPU package power bisa tembus ke angka di atas 300 watt. Tapi entah kenapa di sini justru ketika dia udah jalan sekitar 1 atau 2 menit, setelahnya itu dia jalan cuma sekitar 150 wattan aja. Ini menurut gua agak-agak anomali karena gua udah melepas power limitnya dan suhu VRM itu sebetulnya nggak masalah. Gua kenapa bisa bilang ini agak anomali dan agak aneh karena ketika gua ngecek sensor bagian VR thermal alert, itu sensor nggak menunjukkan bahwa VRM-nya mengalami throttling. Jadi gua bisa berasumsi bahwa VRM-nya ini bukan mengalami throttling, melainkan memang motherboard-nya udah memberikan proteksi secara otomatis apabila CPU package power-nya menyentuh angka tertentu. Jadi dia bakalan turunin power-nya apabila ya udah terlalu tinggi power-nya. Sehingga suhu VRM-nya bisa tetap terjaga sekitar 70-an derajat Celcius, bahkan di bawah 80 derajat Celcius, tapi masih tetap bisa memberikan performance yang sedikit lebih daripada defaultnya. Tentu ini akan pengaruh kepada clock speed ya, meskipun agak sedikit lebih tinggi, tapi seharusnya kalau power limitnya dilepas, si Core i9 13900K ini, dia bakalan bisa sustain di sekitar 5 atau 5,1 GHz biasanya kalau pakai cooling yang gue gunakan sehari-hari. Tapi ya di sini dia bakalan sustainnya di sekitar 4,5 GHz aja. Sementara kalau default memang masih tetap di bawahnya sih. Sekitar 4 GHz atau bahkan kurang dari 4 GHz kalau misalkan cuma jalan di 125 watt sih Core i9 13900K-nya. Jadi sebetulnya kalian aman-aman aja apabila kalian menggunakan Core i9 13900K dalam keadaan default. Tapi apabila kalian ingin melepas power limitnya, gua rasa Core i9 13900K di sini nggak bakalan kelihatan performance-nya secara penuh. Dan gue belum tahu sama sekali apakah memang B760 MPG Riptide punya proteksi semacam ini, atau memang ini dari BIOS perlu ada update lagi sehingga memang benar-benar harus bisa total lepas power limitnya. Dan kalau kita bicara kemampuan memori, di sini kan gue menggunakan kit 5200 MHz ya. Di sini bukan kit yang memang ratingnya tinggi lah gitu. Dan gue pengen tahu aja dengan kit yang memang ratingnya rendah seperti ini, gue bisa naikin dia ke berapa. Untuk booting sih gue bisa booting ke BIOS itu mencapai 5866 MHz ya, seperti kalian lihat di BIOS ini. Tapi untuk menjalankan benchmark dengan stabil, gue di sini hanya bisa menjalankan di 5800 MHz CL42. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan untuk B760 MPG Riptide dari ASRock, dan menurut gue ya jelas ini adalah motherboard murah untuk motherboard DDR5 saat ini gitu. Gua agak-agak terkejut karena kali ini justru motherboard murah tuh ada di platform Intel dan bahkan ini DDR5. Tapi di sini masih ada beberapa, gue bisa bilang anomali kali ya, karena pada saat pengujian power limitnya dilepas itu Core i9 13900K-nya sempat mengalami dropping power meskipun dari sensor VRM itu tidak menunjukkan bahwa VRM-nya mengalami throttling sama sekali. Mungkin bisa disebabkan karena BIOS yang masih terlalu early di B760 MPG Riptide ini, atau memang motherboardnya cara memberikan proteksinya seperti itu. Jadi mungkin ketika powernya udah menyentuh sekian ratus watt atau mungkin udah di atas 300 watt lebih, meskipun suhu VRM-nya masih adem, ada kemungkinan besar motherboardnya memberikan proteksi. Jadi itu hanya terjadi apabila kalian menggunakan CPU yang powernya sangat tinggi. Kalau kalian menggunakan Core i9 13900K dalam keadaan default, itu kalian nggak bakalan ngeliat permasalahan yang tadi gue alamin. Atau kalian menggunakan CPU di bawah Core i9 13900K, itu kalian juga nggak akan alamin sama sekali. Jadi jangan tanya lagi ke gue, bang pakai CPU ini kuat nggak? Bang pakai CPU itu kuat nggak? Gue udah tes pakai 13900K. Ya, jadi di sini juga sebenarnya menandakan sih bahwa VRM yang jumlahnya banyak gitu ya, sampai 14 phase, 15 phase atau 16 phase,
itu bukan berarti motherboardnya nggak punya proteksi sama sekali. Apakah ini jadinya hal yang jelek? Tentu aja gue nggak bisa bilang begitu. Karena ini untuk alasan safety. Ya, jadi kalian mau menggunakan CPU bahkan sampai 13900K pun, motherboardnya bisa menjamin kalau ini akan berjalan aman-aman aja dan sehat-sehat aja komponennya. Makanya diberikan proteksi seperti itu. Tapi itu semua hanya asumsi gue berdasarkan dari pengujian yang gue lakuin. Bisa aja sebenarnya ASRock punya BIOS update terbaru yang memang mengizinkan untuk CPU-nya berjalan benar-benar 100% pada power limit yang lepas. Karena pada pengujian gue tadi, meskipun udah dilepas, seperti ada proteksi pada power CPU-nya. Bukan karena VRM-nya throttling. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira menurut kalian gimana untuk B760 MPG Riptide ini? Apakah motherboard ini pantas disebut sebagai motherboard setan? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.